Sebuah film terbaru yang menceritakan misteri sebuah kereta api yang tiba-tiba gerbongnya menghilang satu persatu. Setelah melewati terowongan yang angker dan penuh dengan teror, inilah kereta berdarah. Berlatar di sebuah hutan, para pekerja sedang menebang pohon besar-besaran. Ternyata tujuan mereka menebang pohon itu adalah untuk membuat jalur rel kereta api untuk sebuah kawasan pariwisata dan sebagainya. Para pekerja itu bekerja tanpa henti hingga akhirnya tengah peting pun tiba. Dan karena mandor yang ada di sana sudah ditungguin oleh istrinya, mereka pun disuruh untuk pulang dan melanjutkan pekerjaan besok harinya. Namun ada dua pekerja di sana lebih memilih untuk lembur bekerja. Tujuannya agar istri mereka tidak ambek-ambekan lagi, karena kekurangan jatah belanja dan anak mereka yang meminta dibelikan PS5. Oleh karena itulah, dua bapak itu bekerja tanpa mengenal rasa lelah. Lalu bapak itu pun masuk ke dalam goa. Dan si bapak yang satunya lagi menyadari kalau temannya itu tidak balik lagi setelah masuk goa tersebut. Dan kemudian dia pun berinisiatif untuk mengecek ke dalam goa tersebut. Dan alangkah terkejutnya bapak itu setelah melihat bahwa temannya sudah mati mengenaskan. Adegan pun kemudian beralih ke beberapa bulan setelahnya. Di sana sedang diadakan acara peresmian jalan kereta api, Sangkara. Dibuka di acara itu dihadiri oleh seorang bupati yang bernama Bara, dan juga investor utama di jalan kereta tersebut yang bernama Santoso. Lalu ada dua orang gadis biasa yang menghadiri acara tersebut. Dia bernama Purnama dan Kembang. Perjalanan mereka dilakukan karena sang kakak merayakan kesembuhan kanker hatinya dengan mengajak sang adik untuk berwisata ke resort Sang Anangkara. Perjalanan mereka nantinya akan melewati 5 terowongan dengan panjang kereta sepanjang 5 gerbong. Di sana juga terlihat ada ibu-ibu yang penampilannya agak lusuh. Dia bernama Ramla. Dia adalah seorang istri seorang bapak-bapak yang di awal tadi, dan dia melakukan perjalanan itu berniat untuk mencari suaminya yang hilang. Dan di sana juga terlihat banyak sekali ibu-ibu yang menuntut pembukaan rel tersebut. Karena suami mereka yang bekerja untuk membangun rel tersebut menghilang dan tak pernah ada kabar sedikit pun tentang suami mereka. Namun apalah daya, ibu-ibu itu hanyalah rakyat sipil yang tak punya harta dan kuasa. Mereka segera disingkirkan dari sana oleh petugas yang ada di sana. Lalu di sana terlihat ada seorang pria muda yang bekerja di kereta tersebut. Dia bernama Tekun. Di sini Purnama meminta tolong kepada Tekun untuk mengabadikan foto bersama dengan adiknya. Purnama dan Kembang kemudian masuk kereta tersebut, dan mereka duduk di gerbong yang paling belakang yaitu gerbong nomor 5. Sementara itu Ramlas ibu-ibu duduk di gerbong nomor 4, dan akhirnya kereta api Rutus Sangkara pun memulai perjalanan pertamanya. Di gerbong pertama terlihat ada kelas paling atas. Di sana ada Rama Santoso dan investor lainnya yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Gerbong kedua ditempati oleh orang-orang yang mengambil tiket VIP, dan gerbong 3 ditempati oleh orang-orang hemat atau kelas ekonomi. Sementara kereta berjalan, Ramlas melamun dan di sana dia melihat sosok suaminya yang ternyata juga ada di kereta tersebut. Melihat itu dia pun berlari untuk menemuinya, hingga dia masuk ke gerbong 3. Namun anehnya dia tidak menemukan suaminya. Di sana dia hanya menemukan seorang pria asing. Di sisi lain Kembang yang tengah duduk santai. Dia melihat keanehan, di mana dia melihat seekor burung hitam yang terbang, lalu menabrakkan dirinya ke gerbong kereta. Kembang tentu kaget akan hal itu, lalu disusul dengan Purnama yang meminta izin kepada Kembang, kalau dia ingin ke toilet untuk membuang air kecil. Purnama pun pergi ke toilet yang ada di gerbong itu. Namun ternyata di sana juga banyak sekali orang mengantri untuk modal. Karena Purnama tidak mau mengantri, dia pun memutuskan untuk pergi ke gerbong 4, dan berniat untuk meminjam toiletnya. Di sisi lain, Kembang iseng membuka buku diari kakaknya, dan di dalamnya dia menemukan banyak sekali bentuk rasa sayang Purnama kepada dirinya. Dia tidak pernah mengira bahwa ternyata Purnama sebegitu sayangnya kepada Kembang. Di sisi lain, ternyata Purnama ke toilet bukan untuk modal, namun rupanya dia muntah di kamar mandi. Dan ternyata dia selama ini menyembunyikan penyakitnya kepada adiknya. Singkat cerita akhirnya, kereta pun memasuki terowongan pertama.
Kembang pun lalu merasa bahwa kakaknya itu lama sekali di toilet. Dan dia pun pergi untuk menyusul kakaknya ke gerbong 4. Di gerbong itu awalnya baik-baik saja. Namun semuanya berubah seketika saat di sana ada penampakan hantu seorang anak kecil yang muncul menakutkan. Dan entah apa yang terjadi. Namun gerbong kelima terpisah dengan gerbong lainnya. Kembang akhirnya bertemu dengan kakaknya. Dan mereka di sana menyadari bahwa gerbong kelima di kereta itu telah terpisah. Lalu kemudian mereka berdua pun mendatangi Tekun di koridor kantin. Untuk memberitahu situasinya saat itu. Dia pun dengan rasa takut dan cemas mengatakan, kalau gerbong terpisah setelah melewati terowongan sebelumnya. Para penumpang di gerbong 4 mulai panik dan ngadek-dek. Setelah mendengar dan mengetahui hal tersebut. Namun di sana ada Tekun yang menenangkan situasi. Dia mengatakan kalau gerbong 5 sengaja mereka tinggal, karena sedang ada perbaikan dan kesalahan teknis lainnya. Lalu kemudian setelah itu Purnama meminta izin kembali kepada Kembang untuk kembali ke toilet. Lalu tiba-tiba seorang dokter yang pernah merawat Purnama menelepon Kembang. Dan dokter itu menitipkan pesan kepada Kembang untuk menyuruh kakaknya banyak-banyakin istirahat. Karena ternyata fakta sebenarnya adalah bahwa Purnama belum sembuh. Karena sebenarnya operasi kanker hatinya berjalan gagal dan Purnama belum sembuh sedikit pun dari penyakitnya. Lalu setelah Purnama kembali dari toilet, Kembang mengatakan semuanya kepada Purnama, dan Kembang merasa kecewa kepada kakaknya, karena telah membohonginya. Purnama pun mengatakan kalau dia terpaksa melakukan itu, karena menurutnya kalau dia itu tidak akan pernah sembuh dari kankernya. Daripada dia mati sia-sia, lebih baik dia menghabiskan sisa hidupnya dengan Kembang adiknya untuk melihat Kembang tersenyum dan bahagia. Karena dengan itu dia bakal mati dengan cara bahagia juga. Mereka harus saling menyayangi karena ternyata mereka berdua adalah piatu. Dan ayah mereka tidak pernah peduli kepada mereka berdua. Lalu setelah itu, kereta pun memasuki terowongan yang kedua. Di sana terjadi sebuah kejadian penumpang yang awalnya bernyanyi bersama. Kini telah kerasukan, dan mereka mulai mengoceh dengan menggunakan bahasa Jawa, yang seakan-akan menyinggung kesalahan dan dosa manusia. Dan kemudian disusul dengan sosok yang menyeramkan muncul dengan cara merangkak di langit gerbong itu. Kembang yang melihat kejadian itu berteriak histeris dan ketakutan. Kini gerbong keempat juga terpisah dari kereta itu dan menghilang. Lalu setelah itu Bara dan Santoso akhirnya menyadari kejadian itu. Santoso yang merasa keheranan bertanya-tanya kepada Bara untuk menjelaskan tentang apa yang barusan terjadi. Dan pertanyaan itu dijawab oleh Ramlas kalau setiap kereta melewati sebuah terowongan, maka gerbong kereta akan hilang satu demi satu. Bara yang mendengar itu dia malah tertawa. Sambil mengatakan kalau itu semua hanyalah kesalahan teknis dan mengolok-olok Ramlas kalau omongannya itu ngawur. Dan dia juga menghina Ramlas kalau dia itu adalah rakyat jelata. Dan pikirannya sangat kuno karena masih mempercayai hal-hal yang berbau gaib. Lalu kemudian sebagai permintaan maaf Purnama, Kembang, dan Ramlas disuguhkan pelayanan VIP di gerbong kedua. Penumpang yang merasa keganggu dengan kehadiran mereka, kemudian memutuskan untuk pergi untuk makan di pelayanan kantin di kereta itu. Singkat cerita akhirnya kereta pun memasuki terowongan ketiga kalinya. Dan di sana ada salah satu pelayan kereta yang takut setelah memasuki terowongan itu. Dan benar saja setelah kereta itu masuk, dia tiba-tiba menjerit dan menghilang dengan keadaan ruangan berantakan. Mereka pun mencari-cari pelayan tersebut. Namun tak lama kemudian Santoso melihat penampakan. Dan dia pun menyuruh semua orang yang ada di sana untuk tidak bersuara. Keadaan pun kemudian semakin mencekam, saat mayat-mayat hidup hadir di sekitar mereka semua. Dan salah satu penumpang di sana tidak sengaja membuat suara. Dan fokus mayat-mayat tersebut pun kemudian beralih ke orang tersebut. Lalu dia pun mengambil pisau. Namun mayat-mayat itu ternyata mempunyai kekuatan telekinesis dan mengendalikan tangan orang tersebut. Lalu dia pun menggorok lehernya sendiri. Mayat-mayat di sana tersenyum saat melihat orang itu menyiksa dirinya sendiri. Mereka semua yang ada di sana pun panik. Dan terlihat di sana, Santoso juga tewas di gerbong tersebut. Purnama dan yang lainnya hanya bisa melihat mereka tewas mengenaskan di gerbong itu. Dan tidak bisa bertindak apa-apa. Lalu kemudian gerbong 3 pun terlepas. Dan di gerbong 2,
Situasi malah semakin kacau dan panik. Lantaran mereka menyadari kalau jalan kereta itu berhantu dan memakan banyak korban jiwa. Dan mereka sadar, kalau setelah itu adalah giliran mereka. Chaos pun terjadi di antara mereka. Dan Purnama tidak sengaja menikam seorang pria. Dan dia pun kemudian mati saat itu juga. Lalu setelah itu mereka berempat pun masuk ke gerbong 1. Dan bersamaan dengan itu, kereta pun masuk ke terowongan selanjutnya. Hal itu membuat penunggu di kawasan itu muncul kembali. Dan si penunggu itu lalu membunuh semua penumpang yang ada di gerbong 2 dengan sangat mengerikan. Orang-orang yang ada di sana dipukul, dicakar, diterbangkan, dicekik, dan dikendalikan oleh hantu nenek-nenek tersebut. Dan kereta pun menyisakan tinggal satu gerbong lagi. Bara yang ngadek-dek dan ketakutan. Dia pun masuk ruangan masinis dan mengunci pintu itu. Bara kemudian menyuruh masinis itu untuk menambah kecepatannya. Dia di sana bersifat egois tanpa memikirkan orang-orang di gerbong pertama. Mereka pun mulai menyadari kalau Bara sudah berlaku curang. Dan berusaha mengorbankan mereka semua. Karena yang ada di kepala Bara hanyalah kepentingan bisnisnya saja. Sigit yang seorang kepala masinis mengingatkan kepada Bara. Kalau ia yang memiliki kuasa di ruangan kereta tersebut. Seluruh tanggung jawab dan prosedur ada di bawah kendalinya. Mendengar hal itu anak buah Sigit pun membukakan pintu. Setelah itu keributan pun terjadi di saat Sigit akan melakukan pengereman. Namun dicegah oleh Bara, dan naasnya Tekun pun terlempar keluar setelah tidak sengaja mendapatkan tendangan Chou dari Bara. Dan pada akhirnya kereta pun berhenti saat akan masuk ke terowongan selanjutnya. Bara pun kemudian dicangcang dan diikat karena tindakannya yang sudah membahayakan mereka semua. Sigit pun kemudian membocorkan rahasia dari hidup Bara. Dia mengatakan kalau sebelum rel kereta itu dibangun, diadakan diskusi sebelumnya. Mereka sepakat untuk mengelilingi hutan tersebut. Walaupun jaraknya jauh tapi setidaknya tidak merusak hutan. Dan apa yang ada di dalamnya. Namun beda dengan pemikiran si Bara, yang justru menyuruh mereka untuk membelah hutan dan meminimalisirkan jarak. Dan tidak hanya itu, pemandangan yang dihasilkan akan sangat bagus di sepanjang jalan. Dan itu bisa menarik minat para investor. Dukun di sana juga sudah mengingatkan ke Bara untuk tidak merusak hutan itu. Karena dia tahu kalau di hutan tersebut banyak sekali penunggunya. Dan jika rumah mereka itu dirusak mereka akan membalaskan dendam. Dan akan mendatangkan mara bahaya di kemudian hari. Namun dengan egoisnya Bara tidak peduli akan hal itu. Dan menyuruh Sigit untuk mengusir dukun tersebut. Karena yang ada di otak si Bara hanyalah uang dan janda Bahenol. Setelah semua kejadian itu, mereka pun keluar dari gerbong kereta tersebut. Dan meninggalkan Bara seorang diri di dalam kereta. Mereka semua berniat untuk berjalan kaki dan mencari pertolongan terdekat. Dan tiba-tiba satu persatu orang yang ada di sana ditarik ke dalam semak-semak. Dan Ratu Penunggu di sana pun menunjukkan wujudnya kepada mereka. Mereka menyadari kalau penunggu tersebut akan keluar di dalam kegelapan bukan hanya di terowongan itu saja. Di sisi lain akhirnya Bara pun meninggal. Setelah penunggu itu membunuhnya. Akar-akar menjalar pun bermunculan. Dan mengambil semua yang harusnya mereka miliki. Purnama dan Kembang juga terlilit oleh akar-akar tersebut. Mereka berdua pasrah akan nasib yang menimpanya tersebut. Dan Kembang pun menjadi sebuah pohon. Namun berbeda dengan Purnama yang justru ditolak oleh akar tersebut. Dia pun terlepas dan berusaha menyelamatkan adiknya. Namun naas adiknya sudah berubah menjadi pohon dan tewas di depan Purnama. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, Purnama mendatangi dukun tersebut, dan bertanya kenapa dia bisa selamat pada kejadian itu. Dan dukun itu pun menjawab, kalau kita semua umat manusia terbuat dari tanah, berdiri di atas tanah, dan juga akan berakhir di dalam tanah. Namun kebetulan saja pada saat itu Purnama bukan merupakan tanah yang subur. Karena Purnama mempunyai kanker pada saat itu,